Hai, halo, selamat pagi anak-anak sekalian kelas 5. Bagaimana kabar kamu pada hari ini? Pastinya masih semangat dan masih sehat-sehat saja ya kan? Hari ini kamu kembali belajar bersama Pak Alex dalam pembelajaran IPS dengan materi karakteristik geografis wilayah Indonesia. Anak-anak yang baik harus menyimak video pembelajaran ini agar kamu bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan ya. Nah, jadi nanti setelah kamu mempelajari materi ini, diharapkan kamu harus dapat menjelaskan letak, luas, dan kondisi geografis Indonesia melalui peta. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak sedikit ingin menjelaskan. Pernahkah kamu mendengar Pulau Kalimantan? Nah, Pulau Kalimantan dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Julukan itu diberikan karena di wilayah tersebut mengalir banyak sungai. Sungai-sungai itu seperti Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Nah, kalau Sungai Barito ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan penduduk di Pulau Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi harus diingat ya, Sungai Barito dimanfaatkan penduduk sebagai sarana dalam bidang transportasi dan ekonomi, yaitu sebagai pasar apung. Pasar apung selain bermanfaat untuk tempat masyarakat berbelanja, juga menjadi objek wisata terkenal yang berhasil mengundang banyak wisatawan. Kira-kira apalagi ya contoh pengaruh kondisi geografis suatu wilayah terhadap kehidupan penduduknya? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, kita mempelajari letak astronomis wilayah Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara horizontal dan vertikal di atas permukaan bumi. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Perhatikan letak astronomis wilayah Indonesia pada peta yang ada dalam video ini ya. Penjelasannya, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah beriklim tropis memiliki 2 musim. Musim apa saja? Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau berlangsung dalam jangka waktu yang hampir sama dan terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut, yang kedua adalah letak geografis wilayah Indonesia. Anak-anak yang baik, letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Coba perhatikan peta yang ada pada video ini. Nah, boleh dilihat, wilayah Indonesia terdapat di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Melalui peta ini, kita dapat mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Boleh kita lihat bahwa di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Timur Leste, dan Australia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Nah, ada beberapa info yang harus kamu ketahui, bahwa berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki letak yang strategis.
Indonesia berada pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Banyak kapal dagang yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Jadi itu adalah salah satu keuntungan dari letak geografis wilayah Indonesia ya. Kita lanjut. Yang ketiga, Indonesia adalah negara maritim. Tahukah kamu apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Indonesia merupakan negara maritim sehingga banyak penduduknya yang bekerja sebagai nelayan. Nah, wilayah Indonesia ini terdiri atas daratan dan perairan. Wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya, yaitu meliputi hampir 2/3 dari seluruh wilayah. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Nah, jadi harus diingat letak astronomis wilayah Indonesia, letak geografis wilayah Indonesia, dan Indonesia adalah negara maritim. Bagaimana anak-anak sekalian? Cukup jelas ya materi Pak Guru pada hari ini? Oke, demikian materi pelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam SFD. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Dadah.